Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila. Saya berasal dari jurusan Tadris Biologi semester 2 kelas B dengan NIM 2230106047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang Pteridophyta atau paku-pakuan. Tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki struktur tubuh berkosmos dan termasuk ke dalam kelompok Tracheophyta. Pteridophyta menghasilkan spora sehingga dia disebut sebagai Cormophyta berspora. Pteridophyta ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ptero dan piton. Ptero artinya bulu dan piton artinya tumbuhan. Pteridophyta ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu dia memiliki daun mudanya menggulung, mengalami siklus hidup atau metagenesis, dan juga habitatnya ada di tempat lembab yang disebut dengan hygrofit, di tempat di air yang disebut dengan hidrofit, dan di kulit pohon yang disebut dengan epifit, yang dimana paku-pakuan ini hidup menumpang pada tumbuhan lain dan juga terdapat pada permukaan tanah maupun pada permukaan bebatuan. Ciri-ciri lainnya yaitu batang memiliki pembuluh pengangkut, dan kadang ada yang berdaun dan ada yang tidak berdaun, dan itu pun yang tidak berdaun disebut dengan paku telanjang. Klasifikasi dari tumbuhan paku ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tumbuhan paku sejati atau Pteropsida, yang dimana tumbuhan sejati ini juga disebut sebagai tumbuhan pakis. Disebut sejati karena tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya yaitu Adiantum cuneatum dan Asplenium nidus. Dan untuk contohnya bisa dilihat pada gambar yang ada di PPT. Selanjutnya yaitu paku purba atau Psilopsida, yang dimana tumbuhan paku purba ini merupakan tumbuhan paku yang dimana keberadaannya hampir punah dan memiliki bentuk daunnya yang kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Contoh dari paku purba ini yaitu Psilotum nudum dan Rhinia major. Dan untuk salah satu contohnya itu Psilotum nudum bisa dilihat seperti pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu paku ekor kuda atau Sphenopsida, yang dimana paku ini berbentuk seperti ekor kuda yang memanjang. Batangnya berwarna hijau, berlubang di bagian tengah, dan bisa juga bercabang. Contohnya itu Equisetum arvense, yang dimana biasanya paku ekor kuda ini banyak kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan paku ekor kuda ini salah satu spesiesnya dijadikan sebagai tanaman hias. Selanjutnya yaitu paku kawat atau Lycopsida, yang dimana merupakan jenis paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Contohnya yaitu Lycopodium clavatum. Dan untuk gambarnya bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu peranan dari tumbuhan paku, yang dimana tumbuhan paku ini memiliki berbagai macam peranan. Yang pertama yaitu tumbuhan paku sebagai bahan pangan. Bisa juga paku-pakuan ini ada beberapa spesies yang bisa untuk diolah dan dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua yaitu sebagai tanaman hias. Selanjutnya yaitu tumbuhan paku digunakan sebagai bahan pupuk hijau, digunakan sebagai bahan obat-obatan, dan juga tumbuhan paku bisa digunakan sebagai bahan penggosok. Baiklah, hanya sekian penampilan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.